Ya, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk jemaat Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan-Mu. Pada pagi hari ini kami akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab ini, firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya jemaat Tuhan yang mendengar baik melalui online bahkan dapat menyaksikan dengan langsung, kiranya dapat memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Ya, jika sudah mendapatkannya, mari jemaat Tuhan sekalian memperhatikan ayatnya. Saya akan membacakannya untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat yang dari Atas. Ayat yang ke-13, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayatnya yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayatnya yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin, jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, dapat kita pelajari dari ayat ini ada berbagai macam hikmat yang ada dari atas dan ada dari dunia ini. Saya memberikan tema untuk kita pada hari ini, hikmat yang dari atas. Ya, jemaat Tuhan, silakan jemaat Tuhan memperhatikan dalam ayatnya yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin jemaat Tuhan pasti memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan pastinya mempunyai hati yang baik karena Tuhan Yesus mengajarkan itu melalui firman-Nya. Ya, dapat kita lihat dalam Alkitab pada saat kini. Inilah firman Tuhan. Kita lanjut jemaat Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh Alkitab? Jika kamu menaruh perasaan iri hati, ya tentunya
jemaat yang hadir pada saat ini dan jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Tentunya sempat merasa punya iri hati terhadap saudara, terhadap sesama. Ya, jemaat Tuhan, sudah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita harus membuang rasa iri hati itu. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak perlu untuk iri hati, karena apa yang ada di dunia ini itu hanya bersifat sementara, saudara-saudara. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Ya, ada sebuah ilustrasi tentang iri hati. Hiduplah sebuah keluarga yang hidup rukun. Di situ ada ayah, ada kakak, ada adik. Mereka tinggal hidup bersama dalam satu rumah yang sangat besar. Ya. Dan mereka hidup dalam satu rumah dan mereka hidup serba berkecukupan, jemaat Tuhan. Apa yang mereka mau, mereka dapatkan. Apa yang mereka inginkan, Tuhan berikan. Jadi mereka hidup semua serba berkecukupan. Tidak ada kekurangan. Pada suatu hari, sang ayah mengalami sakit yang sangat berat. Sehingga pada saat itu, sang ayah masuk ke rumah sakit dan dirawat inap. Dan anak-anaknya sedih melihat ayah mereka terbaring lemah karena sakit. Lalu pada suatu ketika dokter datang menghampiri bapak ini, sang ayah mereka ini, menghampiri dan memeriksa sang ayah. Dan setelah memeriksa, dokter itu menghampiri kedua anak ayah ini. Ya. Lalu kata dokter kepada kedua orang bersaudara ini, kita keluarganya Bapak Simon yang di dalam. Oh iya, saya anaknya. Lalu dokter berkata demikian, nak, ayah kalian ini menderita sakit yang sangat ganas, yaitu tumor. Tumor apa, Pak? Bilang sang anak. Tumor otak. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kisah ilustrasi ini, mereka sangat sedih karena hidup mereka berkecukupan. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Apa yang mereka minta, diberikan oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu sang ayah mengalami sakit yang luar biasa. Dan selang seminggu setelah mereka mendengar kabar bahwa sang ayah telah meninggal di rumah sakit, mereka sangat sedih, sangat terpukul hatinya. Pada saat itu mereka berduka cita, jemaat Tuhan. Mereka setelah menguburkan sang ayah, mereka pulang ke rumah. Dan pada saat itu juga datanglah notaris. Ya, notaris ini datang untuk memberikan surat wasiat yang ayah mereka tinggalkan kepada adik berkakak ini. Setelah itu wasiatnya kira-kira begini bunyinya. Kepada anakku tercinta Samuel dan Gidel, ayah meninggalkan harta warisan kepada kalian. Kalian harus membaginya sama rata. Untuk Gidel 50% dan untuk Samuel 50%. Tetapi sang kakak ini, Gidel, menginginkan harta yang melebihi karena dia merasa dia paling tua, dia anak sulung. Dia menginginkan harta yang lebih. Jadi dia bilang kepada notaris itu, bilang kepada adiknya Samuel. Dia berkata, Pak, saya menginginkan harta 70%. Lalu notaris itu menjawab, mengapa kamu menginginkan harta 70%? Lalu untuk adikmu Samuel 30%? Karena saya lebih tua. Ya, ini rasa iri hati yang dapat timbul dalam bentuk kekeluargaan dalam harta warisan. Ya. Lalu sang adik menjawab, tidak, Pak,
Saya yang harus dapat 70%. Karena saya paling muda, saya belum bisa bekerja. Saya tidak bisa apa-apa. Sementara kakak saya Gideon, dia sudah dewasa, dia bisa mencari makan sendiri, bisa mencari nafkah sendiri. Dia bisa bekerja. Jadi saya sebagai anak bungsu yang terakhir harus mendapatkan harta yang banyak. Saya minta 70%. Kakak saya, untuk kakak saya Gideon 30%. Ya, ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi tentang hidup iri hati dalam bentuk keluarga. Ya, dapat kita lanjut. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam ilustrasi tadi dapat kita pelajari itu nafsu dunia yang bersifat sementara. Mereka, anak-anak ini, Samuel dengan Gideon, menginginkan harta dunia yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Ya, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan pastinya hidup dengan adil, tentram, damai, dan memiliki hati yang lemah lembut. Jadi saya yakin dan percaya jemaat Tuhan tidaklah demikian, tidak hidup dengan iri hati. Haleluya. Ayatnya yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Apa yang dimaksud murni? Murni itu tulus, keluarnya dari hati kita. Selanjutnya pendamai. Ya, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan hidupnya damai. Jika kita tidak iri hati, tidak membenci orang, tidak membenci sesama kita, maka hidup kita akan damai, saudara-saudara. Hidup ramah, penurut. Ya, jika kita hidup menurut kasih Tuhan, kita hidup ramah, semua orang dapat menerima kita, jemaat Tuhan. Jika kita hidup menurut dunia, maka kita akan tidak disukai oleh orang lain. Kita tidak diingini orang lain. Jika kita menurut hikmat yang dari atas, maka kita kemanapun kita pergi, kita akan dikasihi oleh sesama kita manusia. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Apa yang dimaksud dengan penuh belas kasihan nih, jemaat Tuhan? Ya, jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya memiliki belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Kita bisa dapat menolong orang. Kita dapat membantu orang. Kita dapat membantu orang yang tidak berkecukupan. Banyak orang-orang di pinggir-pinggir jalan sana, di bawah kolong jembatan, yang mereka hidupnya tidak pada layak yang disebut hidup. Mereka hidup dengan pakaian apa adanya. Mereka memulung, mereka mengais sampah. Dan itu yang kita dapat belas kasihan. Kita memberi. Itu kasih yang memberi kepada orang sesama kita. Kita tidak memihak. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berkata yang jujur kepada orang lain. Kemanapun kita pergi jemaat Tuhan, kita harus memiliki jujur, hidup jujur. Karena hidup jujur dapat supaya kita lebih baik, kita dapat diterima dimanapun kita pergi. Kita hidup jujur itu kita disukai oleh semua orang. Jika kita hidup berbohong, hidupnya katakan A lalu katakan B, tidak mengatakan ya atas yang ya, mengatakan tidak atas yang tidak, itu kita akan menjadi tidak disukai oleh orang lain, bahkan untuk masyarakat umum. Jemaat Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadamaikan. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, saya kira jemaat Tuhan dapat mendengarkan dan menyaksikan melalui video singkat ini
bahwa yang ditekankan kepada kita orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup damai. Hidup damai tentram dengan sesama kita. Walaupun kita berbeda-beda dari suku ini, bangsa ini, agama ini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah hidup dengan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan ini sehari-hari ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami, bahkan yang menyaksikan melalui video, bahkan yang menyaksikan langsung. Engkau memberkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mantap.